segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Kami butuh firman-Mu yang menolong kami dalam segala waktu, dalam segala perkara. Kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun Tuhan. Tanpa firman-Mu kami binasa, tanpa firman-Mu kami sia-sia. Sebab kami percaya bahwa firman itu pelita bagi kaki kami, menerangi setiap jalan-jalan hidup kami. Apapun tidak ada apa-apa di hadapan kami. Pagi hari ini Tuhan ada kekurangan yang baru, kekurangan yang spesial menjadi milik hamba-Mu. Bahkan kami semua yang hadir pagi hari ini, kami bersekutu bersama menyenangkan Tuhan, mendengarkan sebagian isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami diberkati dengan pujian dan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan Yesus dia baik. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang menyapa Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memelihara katong pagi hari ini, kalau kita bisa melewati bulan ini, bulan kemarin, hari ini kita bisa ada, kita bisa bertemu satu antara yang lain, berkumpul satu antara yang lain, bukan kuat dan gagah, tetapi karena kasih Tuhan yang besar atas hidup ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca sebagian isi hati Tuhan kepada firman Tuhan pagi hari ini, yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 saja. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang untuk berdiri. Haleluya. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengajaran yang Sesat. Haleluya. Puji Tuhan. Ada bawa Alkitab semua? Ya, biar semahal-mahalnya HP, smartphone, tab, tapi semahal dan seberkuasanya Alkitab kita. Amin. Dia adalah kitab suci. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan tetapi sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik pasti terbakar dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalakan padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati pagi hari ini. Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, dia berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Allah. Jadi firman yang kita baca hari ini, ketika kita meresponi perkataan firman, firman itu berkuasa atas hidup kita. Amin. Katakan firman itu berkuasa atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi setiap perkataan firman ini mengandung janji. Perkataan firman ini
setiap hidup saudara dan saya. Amsal Sulaiman dia berkata bahwa belilah kebenaran itu, jangan pernah menjualnya. Amin. Beli kebenaran itu. Ya, setiap perkataan kebenaran itu berkuasa atas setiap hidup kita. Kalau kita berkata dengan perkataan iman, kebenaran itu kita disembuhkan, maka disembuhkan setiap penyakit kita. Kalau kita berkata dengan iman, kebenaran itu berkuasa, menguasai, memulihkan, menyembuhkan setiap penyakit kita. Firman itu berkuasa, memberikan kita kekuatan, kemampuan di saat kelemahan itu datang bagi setiap hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita berbicara bagaimana firman Allah. Matius menuliskan bagaimana pengajaran sesat ada di hari-hari yang terakhir ini. Makanya firman Tuhan di ayat pertama dia berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ada banyak pengajaran yang terjadi di hari-hari yang ada ini, ya. Jadi kita harus waspada. Orang bilang di persekutuan ini terjadi ini, persekutuan ini bisa bernubuat, persekutuan ini bisa mengajarkan bahasa roh, persekutuan ini bisa membangkitkan orang mati, bahkan persekutuan ini dan berbagai macam-macam. Kita boleh lihat di hari-hari yang terakhir di YouTube, ya, berbagai macam pengajaran hamba-hamba Tuhan, ya. Tetapi saya berkata bahwa hari ini kalau kita ada, kita patut bersyukur karena kita dididik, kita diajar oleh firman Allah untuk kita bersungguh-sungguh dan kita setia dan taat di hadapan Tuhan. Hari-hari yang ada ini ada banyak orang karismatik, ya. Mereka bisa saja setia beribadah, tetapi untuk taat sama Tuhan itu sulit. Betul? Ada banyak orang Kristen boleh masuk ke gereja, tetapi taat untuk melakukan setiap perkataan Tuhan itu sulit. Taat dalam waktu, taat dalam pemberian, taat di dalam kasih kita kepada Tuhan, sulit untuk dilakukan di hari-hari yang terakhir ini. Jadi kita harus waspada, karena ada banyak orang, ada banyak hamba Tuhan bilang biar setia, yang penting kita boleh kita biar setia, yang penting perlu deh memberi, perlu deh kita mau taat di dalam segala perkara. Tidak demikian. Tetapi firman Allah yang mengajarkan bagi katong semua hari-hari yang terakhir ini, dari buahnya lah katong bisa mengenal siapa kita sebenarnya. Hari-hari yang terakhir ini Efesus, Paulus dia berbicara kepada Efesus pasal yang kelima bahwa hari-hari yang ada adalah hari-hari jahat. Kita boleh lihat fenomenal yang terjadi, kejahatan, bahwa kejahatan itu semakin merajalela. Polisi dan tentara boleh banyak, tetapi kejahatan itu juga semakin merajalela. Ya, jadi hari-hari yang terakhir ini kita harus waspada. Kita harus lebih taat, kita harus lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Allah dia berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu terjadi di gereja-gereja Tuhan hari-hari yang ada. Banyak kejahatan yang terjadi, teristimewa kejahatan keuangan, ya. Ada banyak orang boleh datang beribadah, tetapi justru terjadi pemberontakan justru ada di dalam gereja. Terjadi kejahatan-kejahatan yang besar di dalam gereja. Orang tidak lagi mengasihi satu di antara yang lain. Kelihatan beribadah, tetapi dengki, iri hati, tidak suka berdamai, sombong, angkuh, tidak setia, tidak beribadah, bebal. Ya, justru terjadi di gereja-gereja yang ada, di gereja Tuhan yang terjadi akhir-akhir yang ada ini. Jangan pikir kata, oh orang setia beribadah, padahal hati mereka jauh daripada Tuhan. Ya, ada satu hamba Tuhan yang berkata bahwa ada banyak orang bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan, tetapi sedikit untuk berbicara dengan Tuhan. Artinya mereka bisa di Facebook bisa kasih naik tentang ayat-ayat Alkitab, ya. Padahal apa? Doa saja sedikit,
mencari Tuhan saja sangat sedikit. Sosial media ini sungguh, ya orang melihat bahwa sosial media ini ya banyak hal yang terjadi, semua lewat HP. Kemarin kesaksian Mama Ina bilang perselingkuhan itu terjadi lewat HP, kejahatan itu terjadi lewat HP sekarang. Mari kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati, karena hal-hal ini bisa terjadi. Jangan pikir kita sudah menjadi orang Kristen, jangan pikir kita sudah beribadah, kita sudah baptis selam, kita sudah ada di gereja karismatik. Tapi justru kita yang ada di gereja karismatik ini justru banyak kita langgar. Terjadi pemberontakan, terjadi karena pikir kita sudah dengar firman Tuhan. Jadi ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang mungkin mengoreksi hidup pada diri kita, kita mulai bilang firman Tuhan berbeda. Firman Tuhan itu sama saya firman Tuhan tidak demikian. Justru kebenaran firman Tuhan ini disampaikan supaya kita berubah, kita bertobat akan kehidupan kita hari-hari yang terakhir ini. Ada banyak hal yang terjadi, banyak kita tidak bertobat. Saya bicara kepada anak saya, kalian mesti banyak berdamai dengan Tuhan. Kalian harus hidup taat dengan Tuhan. Ketaatan kita bukan karena kita suka yang kita taat. Justru yang kadang-kadang kita tidak suka itu yang harus kita taat. Banyak orang tidak pernah taat untuk Tuhan. Jadi mari hari-hari yang terakhir ini, firman Tuhan dia berkata ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang yang taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat memberi, taat dalam segala hal, pasti dia ditolong dan diberkati Tuhan. Kalau di dalam hidup kita timbul tenggelam saja, bagaimana Tuhan mau tolong? Kita bandingkan seperti anak-anak kita. Kalau setiap hari anak-anak kita taat kepada kita, tentu kita mengasihi dan menyayangi dia. Tetapi kalau anak yang bebal, anak yang kurang dengar-dengaran, ya, anak yang acuh tak acuh, tentu hati kita sedih. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau di dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak pernah taat kepada Tuhan untuk setia, untuk beribadah. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tolong saya. Jangan pernah meminta kepada Tuhan, karena kita juga tidak pernah taat kepada Tuhan. Kenapa kita susah? Kenapa kita sakit-sakit? Kenapa kita miskin papa? Ya, karena apa? Kita tidak pernah taat kepada Tuhan. Kenapa kita kadang-kala berkata bahwa Tuhan di mana Tuhan? Tuhan yang pernah tolong beta. Padahal berbalik dari hidup kita sendiri, berbalik dari ketaatan kita sendiri, kita tidak pernah taat di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah berkata bahwa kenapa hal-hal ini terjadi dalam hidup kita, kenapa kehidupan kita tidak ada perkembangan. Demikian tahun demi tahun pengiringan rohani kita hanya mandek. Demikian juga dengan kehidupan jasmani kita tidak ada perkembangan. Berpaling dan berbalik daripada diri, tanya kepada diri kita sendiri, Tuhan ada apa dengan kehidupan saya? Kenapa kita tidak pernah membawa jiwa di hadapan Tuhan? Berbalik tanya di hadapan diri kita sendiri, karena kita tidak pernah membangun mesbah, membangun doa kita. Kenapa suami kita tidak pernah setia? Kenapa anak-anak kita berontak? Kenapa situasi keadaan dunia semakin bergejolak? Itu terjadi karena apa? Kehidupan kita tidak pernah bersekutu di hadapan Tuhan. Kita tidak punya belas kasihan untuk orang lain, ya? Kita tidak pernah
meminta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat di hari-hari yang terakhir ini supaya hidup kita diberkati, hidup kita berdampak kepada orang lain, hidup kita menjadi sesuatu berkat bagi orang lain, teristimewa di dalam rumah tangga kita. Ya. Kenapa situasi demikian? Saya berkata kepada anak-anak saya, bagaimana Tuhan mau tolong kalau kamu saja sedang doa kadang-kala saya mesti tutup pintu, ya. Saya kena bilang, Mami pasti beta menjadi hamba Tuhan. Beta bilang kalau menjadi hamba Tuhan itu ada tanda-tanda, ya. Kalau menjadi hamba Tuhan itu ada tanda-tanda di dalam doa kita, di dalam kebenaran kita, dalam ketaatan kita baca Alkitab, ya. Ada tanda-tanda. Orang yang mengalami Tuhan itu ada tanda-tandanya. Kemarin 2 minggu kemarin saya sakit. Anak-anak saya, suami saya, Mami demam. Beta bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau beta sakit lebih dari 3 hari, 2 hari saja. Karena beta percaya ketika saya sakit, mungkin saya ada berbuat kesalahan. Ya, saya mengoreksi pribadi saya. Saya tanya kepada Tuhan, kalau saya ditegur Tuhan, tandanya Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya sehingga Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan keadaan saya. Ada banyak orang, pasti sudah anak saya bilang, Mami minum obat ini. Bukan saya anti dokter, bukan. Dari dulu saya mau mengoreksi pribadi saya. Dan saya tahu bahwa ketika saya taat berdoa, baca Alkitab, saya melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan pasti akan kerjakan bagi kehidupan saya. Jadi saya perlu mengamis Tuhan sembuhkan beta, Tuhan sembuhkan beta. Tunggu sedikit sampai ratus juta mau pergi di dokter, ya. Padahal apa, Tuhan sudah kasih kuasa di tangan kita. Jadi firman Tuhan Dia berkata bahwa orang yang berdua itu satu kali dia akan ditebang dan dibakar di dalam api. Hati-hati kehidupan kita di dalam kerohanian kita di hari-hari yang terakhir. Hal yang pertama berarti kita harus taat, sehingga kita harus melihat buah-buah ketaatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Kita sungguh mengasihi Tuhan dengan hati, dengan hidup kita di hari-hari yang terakhir ini. Hal yang kedua, firman Allah Dia berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah engkau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Makanya kita harus mengintrospeksi diri kita di hari-hari yang ada ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Jangan bukan sekedar kita bertobat, karena satu waktu pertobatan kita tidak berharga apa-apa. Kita akan membayar hal itu di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini digenapi di hari-hari yang terakhir. Ada banyak orang Kristen sudah berselingkuh tapi masih ada di gereja karismatik. Sudah pencuri segala milik Tuhan tapi kelihatan beribadah. Sudah tidak setia, tidak taat di hadapan Tuhan, tapi berpikir bahwa mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harus banyak bertobat di hadapan Tuhan, supaya pada masa di mana Tuhan datang, Tuhan saya bilang, "Enyak engkau si pembuat kejahatan." Ya, karena kita harus membayar hal itu di hari di mana Tuhan akan datang. Ya, maka kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada banyak orang bisa panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Satu waktu Tuhan, mereka akan berkata, bukannya Tuhan tolong saya membangkitkan orang mati. Saya sudah berkhotbah orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Tetapi kenapa Tuhan saya tidak
tidak dapat bagian dalam kerajaan surga karena hidup kita jahat di hadapan Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan. Ya, ada kelihatan beribadah padahal saling mendengki. Beta yang suka dia sampai mati, beta yang suka. Ingatkan bahwa hari-hari yang terakhir ada banyak orang dikatakan penyah engkau si pembuat kejahatan. Sadar hari-hari yang terakhir ini kita banyak berdamai di hadapan Tuhan, kita banyak bertobat di hari-hari yang terakhir ini, supaya pada masa di mana Tuhan datang menjumpai kehidupan saudara dan saya, dia dapat dikata penyah engkau si pembuat kejahatan. Waspada akan pengajaran. Mari kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di hari-hari yang ada ini, sehingga dia mendapati ketika kita sungguh-sungguh setia dan taat di hadapan Tuhan. Mari kita tetap taat, mari kita tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Bahwa kehidupan kita hari lepas hari banyak kita duduk di kaki Tuhan, ya, banyak berduduk di kaki Tuhan, karena di kaki Tuhan kita bisa mencurahkan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan, segala hal yang kadangkala ada di dalam hidup ini. Makanya Paulus dia berkata bahwa biarlah manusia lahiriah, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Biarlah manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita semakin dibaharui hari lepas hari. Artinya walaupun banyak tekanan itu datang di hari-hari yang terakhir, banyak pergumulan, persoalan yang terjadi atas hidup dalam keadaan dalam apapun, di rumah tangga kita, suami istri, anak-anak, orang tua, walaupun manusia batinnya ini semakin merosot, tetapi kita semakin kuat menjelang kedatangan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Kita tak mampu membalas kasih Tuhan. Saya nonton berita Pak Jokowi bilang tahun depan akan terjadi kesusahan paling besar. Bukan juga Pak Jokowi bilang, tapi firman Allah juga bilang, ya, bahwa akan datang masa yang sulit dan masa yang sukar. Jadi kita harus waspada bahwa apa yang harus kita perbuat, kita harus menghasilkan buah yang baik. Artinya buah-buah kesetiaan, ketaatan kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir, Tuhan, ya, jangan seperti di Matius Lukas pasal yang ke-16. Di sana ada tentang orang-orang yang berdalih. Jangan seperti orang-orang yang berdalih, oh Tuhan, beta terlambat Pak karena beta ada begini. Tidak ada kata demikian. Ya. Ketaatan kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Walaupun secapek, tapi kita tepat waktu. Beta harap para pelayan, ya, jangan pernah berpikir bahwa doa, bahkan apapun yang engkau kerjakan hari ini, itu satu waktu itu engkau akan menuainya. Kalau engkau menabur hal yang tidak baik, ketidaksetiaan Anda, beta percaya generasi Anda juga tidak akan setia. Saya bilang kepada anak-anak saya, harus setia, ya. Kalau saya bilang bangun jam 5 untuk berdoa, harus bangun jam 5 berdoa. Karena di dalam rumah tangga ini kayaknya itu yang bikin kesal. Karena setiap waktu orang, bagaimana kalian akan diberkati Tuhan kalau waktu-waktu yang ada saja kamu sia-siakan. Mau mandi saja berjam-jam, buat orang kesal. Mau makan saja berjam-jam, itu membuat hidup kita kadang-kala kesal. Bagaimana juga dengan Tuhan? Kalau kita meremehkan hal yang kecil ini, perkara yang kecil ini, kita percaya sampai ke depan Tuhan tidak akan percayakan perkara yang besar bagi hidup kita. Karena kita menjadi orang-orang yang berdalih untuk Tuhan. Tuhan, karena beta begini, karena saya gini Tuhan. Makanya kita harus banyak bertobat. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan segera menjawab doa Anda. Nonsense. Karena kesetiaan itu, ketaatan kita itu dilihat Tuhan. Aduh,
Kalau setiap hari anak saya Kenneth dia minta uang, mami minta 2.000, minta 5.000, minta ini, minta itu, minta itu. Ketika saya suruh dia, karena dia mau saya suruh, jadi saya kadang-kadang walaupun saya mau marah, maka saya kasih saja, kasih saja. Begitu juga dengan Tuhan kita. Walaupun di dalam pengiringan kita itu kadang-kadang kita jatuh bangun di dalam kita iring Tuhan. Tetapi sampai hari ini dia Tuhan bukan seperti saya. Ya. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang mengasihi, dia Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi saudara dan saya. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Mungkin saya mengecewakan Anda, tapi satu hal, Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Mari kita memperbaiki, belum terlambat. Mari kita memperbaiki kehidupan rohani kita di hari-hari yang ada ini. Kalau Wahyu bilang pasal 3, kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Kalau suam-suam kuku, dia akan mentahkan. Jadi mari di hari-hari yang terakhir kita lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hal yang pertama tadi, mari kita taat dan setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga pada masa di mana Tuhan datang, Tuhan tidak pernah berkata, "Enyah engkau pembuat kejahatan." Mari kita semakin hari semakin kita memperbaiki hidup kita, teristimewa rohani kita, sehingga jasmani kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau rohani kita baik, kalau rohani kita luar biasa, kalau kehidupan rohani kita mantap, pasti Tuhan akan memberkati jasmani kita. Kita tidak pernah ditinggalkan kok. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan, tetapi kita diberkati Tuhan. Sesulit, sesukar apapun hidup ini, dia tetap ada bagi hidup. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini dua hal yang saya sampaikan di pagi hari ini menjelang siang hari. Kita tahu bahwa dia Allah yang sanggup memberkati hidup. Dia Allah yang memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap perkara. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Engkau Yesus. Terima kasih. Mari kita